Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kita Galeria Merawang. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membawakan sebuah cerita lagi ya teman-teman ya. Cerita ya, sebuah apa itu istilahnya, kayak cerita nyata lah dari seorang yang ikonik, termasuk ikonik juga sih di Kalimantan Tengah, dan juga termasuk seorang leluhur juga. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Amerawang, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berasal dari Kalimantan Tengah juga, mungkin saja di dalam hati kan bertanya-tanya kenapa nama channel ini kok Galeri Amerawang gitu. Ya sebenarnya alasannya adalah sederhana teman-teman. Alasannya biar gampang diingat, itu aja. Soalnya si Amerawang ini juga selain dia termasuk leluhur dari suku Dayak, dia juga seorang yang ikonik di Kalimantan Tengah gitu. Jadi kita membuat nama channel ini dengan nama Galeri Amerawang. Padahal sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan Amerawang sih sebenarnya. Cuma kepintas saja pikirannya mau bikin channel yang namanya kayak gitu. Jadi pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan cerita yang mengenai Amerawang itu sendiri gitu. Jadi ini juga kita dapat dari narasumber yang terpercaya, dari salah satu tokoh di kampung Tumbang Manange ataupun Batu, yang memang tempat kejadian awal cerita daripada yang kisah ini gitu. Memang kampung itulah tempatnya gitu. Dan hingga sampai saat ini pun bukti keberadaannya Temanggung Merawang ini juga memang bisa dilihat dari di kampung itu, memang ada buktinya gitu. Oke, jadi kita akan langsung ke ceritanya aja teman-teman. Cerita ini kan berlatar di masa sebelum adanya NKRI teman-teman, sebelum adanya Indonesia. Jadi si Temanggung Merawang ini zaman dahulunya dia itu dikenal dengan nama itu Temanggung Tondan. Temanggung Tondan ini sebenarnya dia berasal dari ini Kalimantan Barat, bukan dari Kalimantan Tengah memang. Dan entah kenapa kita nggak tahu alasan jelasnya, ceritanya dulu si Temanggung Tondan ini mengajak seluruh pengikutnya ataupun rakyat-rakyatnya yang bersama dia untuk migrasi dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah. Jadi sebelum mereka pindah, mereka juga melakukan sebuah ritual, yaitu yang disebut dengan Najah Antang. Najah Antang itu sendiri adalah sebuah ritual di mana tokoh-tokoh pada zaman dahulu minta petunjuk daripada roh leluhur untuk memberikan pandangan ataupun petunjuk di mana tempat akan mereka melakukan sebuah tujuan mereka gitu. Atau sebelum berperang juga bisa, jika misalkan
sebelum berperang melakukan ritual najah antang itu gunanya menanyakan kepada leluhur apakah mampu untuk menang atau lebih baik menghindari begitu. Jadi sampai saat ini juga ritual menajah antang juga masih tetap digunakan, teman-teman. Lanjut ke cerita. Jadi pada masa itu di ritual menajah antang itu juga terdapat sebuah petunjuk dari leluhur kepada Temanggung Tondan untuk membawa seluruh pengikutnya ataupun memindahkan desanya ini ke tempat yang sekarang yang dinamakan dengan Puruk Batu Suli atau lebih dikenal lagi dengan nama Puruk Temanggung Amerawa. Jadi pindahlah mereka dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah menuju ke atas puncak bukit yaitu atau Puruk Temanggung Amerawang itu. Dan setibanya di sana pun mereka tidak langsung punya rumah atau punya ini. Mereka juga mendirikan semacam pondok gitu untuk tempat tinggal berteduh sementara guna mereka nanti membangun sebuah betang yang besar untuk menampung seluruh anggotanya gitu. Jadi berbulan-bulan mereka membangun sebuah pondok sambil mencari bahan untuk membuat betang. Di suatu hari Temanggung Tondan dan juga seluruh rekannya dan juga anak buahnya berangkat mencari pohon-pohon ulin yang lumayan besar lah. Mungkin ukurannya seukuran ban mobil Avanza kah. Jadi guna mencari itu mereka masuk ke hutan-hutan gitu. Jadi ada yang berpencar, ada juga yang berkelompok sambil mencari itu. Mereka juga ada yang mengumpulkan kayu tersebut yang sudah ditebang, itu dikumpulkan dan dipersiapkan untuk dibawa ke atas ke puncak bukit tersebut gitu. Jadi di dalam cerita itu si ini saudara ipar atau adik laki-laki dari istrinya Temanggung Tondan ini bertugas untuk mengambil makanan dari pondok tempat mereka menginap ke tempat mereka mengumpulkan pohon-pohon ulin tadi yang sudah dikumpulkan untuk dibawa lagi ke tempat lokasi untuk dibangunnya betang mereka itu gitu. Nah, akhirnya dari rumah berangkatlah saudara iparnya ini membawa makanan seperti nasi dan sebagainya untuk orang banyak. Itu tuh mereka yang berangkat mencari kayu itu bukannya sedikit, teman-teman ya. Ada yang itu seratusan orang lah, katakanlah begitu, 100 orang pria dewasa semua yang memang sudah terbiasa bekerja seperti itu. Jadi mereka berkumpul di tempat tumpukan kayu itu menunggu saudara iparnya si Temanggung Tondan ini mengambil makanan dari pondok untuk dikonsumsi di tempat itu. Karena memang keadaannya semuanya sudah sedang lapar, sudah sangat lapar karena bekerjanya dari pagi sampai ini udah lebih dari setengah hari gitu. Namun di tengah perjalanan ini si saudara iparnya Temanggung Amerawang ini ketemu dengan seorang yang aneh, orang misterius gitu, yang belum pernah dia temukan, yang belum pernah dia kenali gitu. Pokoknya dia itu adalah seorang yang misterius yang tidak pernah dikenali sama sekali oleh
saudaranya iparnya Temanggung Merawang ini gitu. Dan dia bertemu dengan seorang misterius di tengah perjalanan. Akhirnya mereka saling ini bertegur sapa. Ini kondisinya di tengah hutan teman-teman ya, di tengah hutan. Pada zaman dulu itu di sekitar itu pun memang hutan semua, mana ada jalan gitu. Ada jalan cuma jalan setapak, jalannya para pekerja itu aja gitu. Dan dia pun juga kaget, kok bisa gitu tiba-tiba ada orang itu ciri-cirinya kayak orang yang tua renta, tapi dia pakai ini kayak apa itu, tongkat untuk jalan gitu. Tapi kok di tengah hutan gitu kan aneh. Nah terus bertanyalah si pria misterius ini ke saudara iparnya Temanggung Merawang ini. Dia bertanya, maaf nak, katanya kan, kalau dia bahasa Indonesia, yang anak bapak apa itu, katanya. Otomatis kan si saudara iparnya Temanggung Merawang ini menjawab bahwa dia mau makanan gitu untuk orang-orang yang bekerja di tempat pengumpulan kayu gitu untuk membuat betang. Nah, mendengar itu, orang misterius itu pun langsung ini kayak meminta gitu. Aduh nak, katanya, saya ini lapar. Gimana kalau saya minta sedikit makanannya? Nah, mendengar itu, adiknya si ini, adik iparnya si Temanggung Merawang ini pun nggak bisa nolak gitu kan. Dia kasihan juga, kondisinya udah tua, di dalam hutan lagi, pakai tongkat lagi jalannya. Makanya dari itu dia udah disuruh makan gitu kan itu yang dibawa di keranjang besar gitu. Jadi istilahnya seluruh makanan orang-orang yang bekerja itu digabung di satu itu aja gitu, di satu tempat itu. Tapi yang anehnya, orang tua ini makan itu dengan lahap teman-teman. Lahapnya itu bukan yang lahap yang biasa. Semua makanan itu ludes habis dimakan. Melihat itu kan si saudara iparnya Temanggung Merawang ini panik. Dia panik, dia bingung, kok dihabiskan pak, katanya kan, padahal ini makanan untuk orang yang kerja. Aduh gimana ini, nanti saya mati dimarahin, nanti saya dibunuh gitu sama saudara ipar saya yang Temanggung itu, katanya kan. Otomatis si yang orang tua ini bilang, kamu tenang aja, katanya, nanti saya kasih ini. Entah kenapa si saudara iparnya Temanggung Merawang ini juga nggak bisa berbuat apa gitu. Mau dia marah juga, makanannya udah habis. Dan tiba-tiba si orang tua ini juga kayak memberikan apa gitu ke saudara iparnya Temanggung Merawang ini. Dia memberikan kayak ilmu gitu, tapi cuman pakai tangan ini ke kepalanya itu. Dan setelah itu orang tua itu pun tiba-tiba menghilang teman-teman. Kan nggak tambah pusing gitu si iparnya Temanggung Merawang itu. Jadi akhirnya dia mendapati masalah seperti itu. Akhirnya dia berpikir, wah mana ini kalau saya balik ke tempat teman-teman rekan-rekan saya yang bekerja, nanti saya malah dimarahi, bisa-bisa saya dibunuh oleh Temanggung Merawang gitu kan. Secara memang tugas saya membawa makanan, tapi kok sampai di sini makanannya nggak ada gitu. Jadi akhirnya dia pun berinisiatif kembali aja teman-teman. Dia berinisiatif kembali ke pondok lagi. Dan di sana dia kembali, bukannya dia bercerita ke orang-orang yang dia di pondok atau ke kakaknya yang
ke saudaranya yang memang istrinya Temanggung Merawang ini, dia memang nggak mau cerita. Dia sampai ke pondok dan langsung tidur, teman-teman. Dia langsung tidur. Dia udah pasrah itu. Misalkan Temanggung Merawang nanti datang, tiba-tiba langsung bunuh dia juga terima istilahnya kan. Memang itu kesalahannya dia gitu. Jadi dia pasrah. Dan kita pindah ke ini, ke grupnya Merawang yang nungguin makanan dari tadi di tumpukan kayu kan. Jadi waduh, ini udah hampir malam, mereka bilang. Mereka ngobrol semua, kok si ini nggak datang-datang, gimana ini. Akhirnya mereka semua berinisiatif pulang aja. Padahal rencananya mereka sehabis makan itu rencananya mau mulai mengangkut kayu itu ke lokasi pembangunan betang gitu. Namun karena dalam kondisi perut lapar, tentu aja mana ada yang mau kerja gitu kan. Jadi otomatis semuanya balik ke ini, ke pondok, ke base camp istilahnya, ke tempat mereka menginap. Dan sampai di sana itu si Amerawang benar-benar ngamuk, teman-teman. Dia ngamuk, dia marah-marah. Ini memang si saudara iparnya emang niatnya mau dibunuh, cuman gara-gara ada istrinya itu kan, memang saudara istrinya, jadi dia sedikit menghargai istrinya. Jadi dia kasih kesempatan untuk si saudara iparnya ini, dia kasih istilahnya kayak hukuman. Pokoknya dia bilang, saya nggak mau tahu kayu itu kamu bawa ke ini, ke tempat pembangunan. Kalau kamu nggak mampu katanya, maka kamu akan jadi tumbalnya. Aduh, emang orang zaman dulu ya, orang-orang Dayak zaman dulu rata-rata emang kayak gitu, teman-teman. Selalu ada sanksi, dan itu berlebihan menurut saya. Jadi mendengar itu, si saudara iparnya ini kan nurut. Dia mau ngapain lagi, dia mau ngelawan kan, dia nggak berani sama si Temanggung Merawang. Memang orangnya udah terkenal gitu, banyak kesaktiannya. Jadi ya dia dengan linglung lah berjalan ke lokasi penumpukan kayu. Jadi sesampainya di lokasi penumpukan kayu, si saudara iparnya Temanggung Merawang ini, dia juga bingung, stres, nggak tahu mau ngapain. Mindahin kayu sebesar, yang diameternya sebesar ban mobil Avanza, sementara panjangnya itu puluhan meter, teman-teman. Sendirian, coba bayangkan. Kalau zaman sekarang sih masih mendingan, ada alat berat, jadi gampang, biarpun sendirian pakai alat berat. Zaman dulu itu gimana ceritanya coba. Jadi di tengah kebingungan, si iparnya Temanggung Merawang ini akhirnya dia kayak apalah, kayak mengutuk dirinya sendiri gitu, mengutuk diri sendiri, terus dilampiaskan kemarahannya ini. Ditendanglah salah satu pucuk kayu itu yang ditumpukan itu, ditendang. Itu kok bisa gerak gitu kan. Jadi dia bingung, kok bisa, padahal kan beratnya nggak masuk akal, ditendang manusia biasa kok bisa gerak. Akhirnya dia coba angkat,
anehnya itu semua kayu-kayu itu terasa ringan teman-teman, terasa ringan, benar. Semua kayu itu terasa ringan. Akhirnya, wah, ini suatu keajaiban. Dalam hati dia berkata gitu. Mungkin ini bantuan dari bapak yang tadi. Akhirnya dia ingat bapak yang tadi kan kasih dia kayak ini, kayak ilmu. Nah, akhirnya dia pikul satu persatu itu kayu itu yang diameter sebesar ban mobil Avanza, panjangnya puluhan meter itu dipikul sendiri, langsung diantar ke tempat ini, tempat pembangunan. Selesai itu enggak sampai sejam sudah selesai diantar. Setelah itu dia langsung pulang ke rumah dengan percaya diri tentunya. Wah, dia percaya diri sudah, dia ngerasa wah aku sudah punya kesaktian nih kan, dalam hati. Tapi dia nggak sombong teman-teman. Dia pulang sampai ke pondok, ke pemukiman, dia nggak ngomong sama yang lain gitu. Dia ngomongnya sama Temanggung Amarawang aja. Jadi dia bercerita, dia bilang kayunya sudah saya antarkan ke kaki bukit katanya. Giliran menaikkannya kalian. Si Temanggung Amarawang ini pun ini linglung kan. Oh, kok bisa? Lu bercanda lu tong katanya kan. Dalam dia kira kan bercanda kan. Tapi si saudara iparnya ini nggak ngomong lagi, langsung masuk, langsung tidur, nggak banyak ngomong. Sementara itu si Temanggung Amarawang juga langsung menyuruh salah satu jipennya atau budaknya untuk memeriksa, ngecek yang informasi yang disampaikan oleh saudara iparnya itu. Dan ternyata benar teman-teman, dari tempat penumpukan itu jauhnya itu hampir puluhan kilometer ke kaki bukit. Sementara dari kaki bukit ke atasnya itu cuman nggak sampai 1 kilo. Cuma naik ke atas bukit itu yang wah lumayan berat lah, biarpun orang banyak, tapi ya namanya juga naikkan kayu besar ke atas bukit itu lumayan juga. Jadi si jipennya Temanggung Amarawang ini melihat kayu-kayu itu memang udah ada di kaki bukit, udah nggak percaya juga ini sebenarnya, dan dia pun langsung balik ke Temanggung Amarawang dan melaporkan kondisi yang terjadi gitu. Jadi si Temanggung Amarawang ini pun ya udahlah katanya kan, mungkin ini suatu keajaiban lah gitu. Dia berpikir logika aja, memang dari dulu keajaiban itu di Pulau Kalimantan ini memang bukan hal yang mustahil gitu, memang dari dulu udah banyak gitu. Nah, jadi di hari berikutnya Temanggung Amarawang sama rombongannya itu menaikkan ini kayu yang udah ditaruh saudara iparnya di kaki bukit. Itu mereka menaikkannya berminggu-minggu, berbulan-bulan teman-teman. Sementara yang ngangkut sendirian nggak sampai sehari, tapi yang bawa ke atas bukit beratus-ratus orang tapi berbulan-bulan gitu. Itulah perbandingannya teman-teman. Dan cerita berlanjut di pembangunan. Berbulan-bulan setelah mereka mengangkat ini pohon-pohon yang di kaki bukit, kayu-kayu yang disiapkan di kaki bukit itu sudah selesai. Akhirnya sampailah waktunya mereka membangun betang itu teman-teman. Dan membangun itu juga menjadi suatu masalah teman-teman. Bukan masalah apa-apa. Dalam menancapkan tiang itu kan besar, otomatis memerlukan banyak tenaga gitu. Biarpun beratus-ratus orang menancapkan atau
mendirikan satu tiang yang besarnya nggak masuk akal dan panjangnya juga lumayan panjang, itu juga suatu ini harus membutuhkan kerja keras teman-teman ya, biarpun banyak orang. Jadi melihat hal itu, si saudara iparnya Temanggung Merawang ini tadi eh, yang ngangkut ini sendiri itu, dia nggak tega juga ngelihat orang-orang, kasihan kan, udah capek-capek ngangkut dari bawah, mendirikan tiang itu lagi udah dimarah-marahin terus sama si ini Temanggung Merawang kan, nggak selesai-selesai. Akhirnya dia inisiatif bantu menancapkan tiang itu. Cuman dia minta makan aja teman-teman, dia minta makan. Akhirnya dia makan, sehabis makan dia langsung ikut menancapkan itu. Tapi dia sendiri teman-teman, dia sendiri menancapkan satu tiang, satu persatu tiang itu, tiang betang itu dia sendiri. Jadi orang-orang itu pada bingung, semua pada melongo melihat itu, kok bisa gitu. Selesai itu akhirnya si saudara iparnya Temanggung Merawang ini, dia minta pamit sama saudara perempuannya, sama si Temanggung Merawang. Dia bilang dia akan pindah, dia akan memulai punya dia sendiri, dan dia akan cari lokasi tempat dia sendiri untuk membangun betang miliknya sendiri tanpa harus bergantung dengan si Temanggung Merawang lagi. Dan dari situ dia mulai pindah, dan pindahnya tuh ke arah hulu sungai Katingan teman-teman. Dan dari situ Merawang mulai sendiri membangun betang itu dengan seluruh anggotanya, dengan anak-anak buahnya dan juga jipen-jipennya, budak-budaknya itu. Akhirnya membangunnya itu mereka semua tanpa ada saudara iparnya itu lagi. Dan cerita masih berlanjut dengan betang yang sudah selesai dan segala kelengkapan dan sebagainya macam, segala binatang ternak dan sebagainya semuanya sudah pada tempatnya, dan mulai mengatur pemerintahannya lagi si ini Temanggung Merawang. Dan di sini disebutkan bahwa Merawang ini mempunyai 2 orang anak teman-teman. Anak pertamanya itu bernama Penyang, dan anak keduanya dinamakan Rawang. Kenapa ceritanya dia disebut Amai Rawang? Karena di Kalimantan Tengah itu kalau seseorang yang sudah memiliki anak itu diharuskan memanggil dengan nama anak tertuanya. Misalkan Amai Rawang, itu artinya kalau bahasa Indonesia ayah rawang gitu. Jadi tapi ini beda teman-teman. Bedanya kenapa? Karena dia memang anak tertuanya itu namanya Penyang, bukan Rawang sebenarnya. Jadi pada asalnya, pada zaman dahulunya, si Temanggung Tondan ini disebut itu Amai Ponyang, bukannya Amai Rawang gitu. Kenapa kok bisa berubah menjadi Amai Rawang? Dan ceritanya akan kita mulai dari sekarang. Jadi pada masa itu si Penyang dan si Rawang itu juga sudah mulai tumbuh ya teman-teman ya, sudah tumbuh dewasa. Sudah tumbuh dewasa, sudah punya niat untuk kawin atau menikah, untuk beristri. Tapi alangkah sialnya si Penyang ini, dia
jatuh cintanya dengan anak budak, teman-teman. Anak budaknya Amerawang ini dengan anak budak ayahnya ini gitu. Diceritakan di sini anak budak ini tuh cantiknya minta ampun, cantiknya melebihi siapapun yang ada di situ gitu. Cuma kelemahannya dia adalah anak seorang budak, teman-teman, anak jipen. Tapi si Rawang ini si Penyang ini dia nggak peduli statusnya si wanita ini, mau dia anak jipen, mau anak budak, mau anak apa, pokoknya dia maunya wanita ini menjadi istrinya gitu. Dan pada masa itu si Temanggung Tondan atau Amerawang diceritakan di sini dia tidak setuju dengan keinginan anaknya yang tertua yang bernama Penyang untuk mengambil anak budak ini menjadi istrinya gitu. Kalau cuman untuk dipakai ini ya nggak apa-apa kata ayahnya kan, cuman jangan dibawa jadi istri. Kalau mau kamu tiduri kah, kamu apa kan serah. Tapi si Penyang ini dia nggak mau, teman-teman. Dia niatnya memang mau menjadikan anak budak ini tuh sebagai istrinya gitu. Jadi akhirnya terjadilah cekcok antara si Amerawang dan anaknya dan si Penyang gitu. Mendapati hal itu si Penyang juga nggak mau kan bermasalah terus dengan bapaknya gara-gara cuman urusan cinta kan. Akhirnya si Penyang berinisiatif mengajak kawin lari si anak budak ini gitu. Jadi akhirnya kaburlah si Penyang dan juga anak budak itu. Mereka kaburnya ke Kalimantan Timur ceritanya pada waktu itu, teman-teman. Namun karena orang-orang pada zaman dulu tuh rata-rata sakti dan kita nggak tahu, nggak bisa jelasin kayak gimana ceritanya perjalanan dari Kalimantan Tengah ini ke Kalimantan Timur itu, mereka cuman nggak nyampe sehari, teman-teman, si Penyang dan juga anak budak itu. Akhirnya mereka itu bertahun-tahun akhirnya dia memang menikah dengan si anak budak itu, tapi dia netapnya di Kalimantan Timur ceritanya pada waktu itu. Mendapati hal itu si Temanggung Tondan atau Bapak Rawang ini, Amerawang ini, dia sama sekali nggak bisa nerima, teman-teman, ya, kelakuan anaknya. Dia nggak mau aib itu tersebar sampai kemana-mana gitu, bahwa anaknya dia, anak seorang Temanggung, mengawini seorang anak budak gitu. Jadi dia nggak mau cerita itu, aib itu akan tersebar kemana-mana gitu. Dan pada akhirnya dia hanya berdiam diri sekian tahun sampai akhirnya si ini Rawang dan si Penyang, anak tertuanya Merawang ini, sudah memiliki anak dengan si anak budak ini. Sudah beranak pinak ceritanya kan. Sudah bertahun-tahun mereka tinggal di Kalimantan Timur. Namun si Amai Rawang atau Temanggung Tondan ini, dia sama sekali nggak bisa melupakan aib itu ceritanya. Di dalam ceritanya begitu. Dia nggak bisa melupain aib itu. Dia masih marah dengan anaknya ini. Dia masih ngerasa ini, nggak mau, nggak terima gitu, anaknya seorang Temanggung, anak seorang Temanggung kawin lari dengan anak seorang budak gitu. Jadi dia masih nggak bisa terima dengan posisinya saat ini. Maklum lah, namanya juga orang zaman dulu ya, gitulah. Akhirnya dia berinisiatif untuk melenyapkan anaknya sendiri, melenyapkan si Tondan si Penyang ini. Dengan itu
dia lalu membuat sebuah acara tiwah, teman-teman. Jadi dia menyelenggarakan sebuah acara tiwah di tempat betangnya yang dibangun di atas puncak bukit itu, yang di atas Puruk Amerawang itu, yang sekarang disebut, yang dikenal sekarang dengan Puruk Amerawang. Dia mengadakan tiwah. Namun tiwah itu kita nggak tahu tiwah siapa, bapaknya atau ibunya atau siapa, kita nggak tahu. Soalnya kan tiwah itu harus ada ini, orang yang diangkat tulangnya gitu. Kalau dalam adat istiadat suku Dayak kan, acara tiwah itu adalah pengangkatan tulang orang yang sudah meninggal gitu. Dan diselenggarakanlah sebuah acara tiwah, ritual tiwah di betangnya Temanggung Merawang itu gitu. Dan di sini si Temanggung Merawang ceritanya, dia ini sudah berkali-kali yang namanya berkelahi dengan anaknya yang bernama Penyang itu. Namun tidak ada satupun pemenang di antara mereka berdua, karena memang kesaktiannya sama, teman-teman. Jadi istilahnya Amerawang ini mau melenyapkan anaknya yang Penyang itu, dia nggak punya kemampuan, teman-teman. Dia nggak punya kemampuan karena anaknya ini juga memang terlahir sakti, ceritanya begitu. Jadi menanggapi hal itu, si Temanggung Amerawang akhirnya dia meminta bantuan atau membayar seseorang dari Sungai Sirat, teman-teman. Dari Sungai Sirat yang bernama Teko Beneng itu. Jadi ditugaskanlah Teko Beneng untuk menjemput si Penyang dari Kalimantan Timur ke Bukit Batu Puruk Amerawang di Kalimantan Tengah. Nah, jadi si Teko Beneng ini diperintahkan untuk menjemput si Penyang dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Puruk Amerawang itu. Akhirnya berangkatlah si Teko Beneng ceritanya ke Kalimantan Timur untuk menjemput si Penyang. Dan di dalam perjalanan itu diceritakan itu memang mereka itu sakti semua, teman-teman ya. Sakti semua. Jadi si Teko Beneng juga akhirnya ketemu dengan si Penyang di Kalimantan Timur. Jadi dia menyampaikan, dia berkata kepada Penyang, saya cuma diperintah oleh bapak kamu, oleh ayahmu, untuk mengundang kamu sekaligus menjemput kamu ke Kalimantan Tengah, ke Puruk Batu Suli, untuk menghadiri ritual acara tiwah. Mendengar itu, si Penyang juga nggak curiga, teman-teman ya. Dia nggak curiga. Mendengar itu dia kira kan sudah bertahun-tahun dia pergi juga dengan si ini, anak Jipen ini. Mungkin dia berpikir ayahnya mungkin sudah merelakan semua gitu kan. Dia menikah dengan anak seorang budak gitu. Akhirnya ikutlah si Penyang ke Puruk Batu Suli. Dan setibanya di Puruk Batu Suli, disambutlah si Penyang dan Teko Beneng ini dengan antusias gitu kan. Disambut oleh ayahnya Temanggung Merawang. Si Temanggung Merawang pun menyatakan kalau mereka ini sedang melakukan ritual tiwah. Namun tiwah siapa itu masih dipertanyakan. Nah, dan pada akhirnya di tengah-tengah ritual tiwah tersebut, di pertengahan ritual, lalu beraksilah si Teko Beneng ini. Mulailah dia beraksi. Dia mulai mengajak si Penyang berkelahi
Akhirnya si Penyang ini meninggal karena dipenggal oleh Teko Beneng atas perintah oleh ayahnya sendiri, atas perintah oleh si Temanggung Amerawang gitu. Jadi sebenarnya ritual tiwah yang diadakan oleh si Temanggung Amerawang bertujuan untuk meniwahkan anaknya si Penyang ini sendiri yang masih hidup gitu. Jadi dengan terbunuhnya si Penyang, akhirnya anaknya si Temanggung Amerawang ini pun akhirnya diganti dengan nama Amai Rawang karena tinggal satu-satunya anaknya yaitu Rawang. Makanya namanya diubah menjadi Temanggung Amai Rawang. Padahal sebenarnya dia itu Temanggung Amai Penyang, itulah namanya sebenarnya. Itu. Namun karena anak tertuanya sudah mati dibunuh, dan itu pun atas perintah ayahnya sendiri. Jadi cerita ini dulunya dilarang untuk disebarkan. Hanya orang-orang dalam dari seluruh Betang itu aja yang tahu. Dan buat bagi para budak atau jipen yang melanggar, yang sampai ada menggosipkan cerita-cerita itu, maka akan langsung dibunuh atau dipenggal di tempat. Itu makanya cerita ini jarang ada yang mengetahui, termasuk juga orang-orang dari kampung itu pun sekali, dari kampung Tumbang Manange sekalipun juga jarang ada yang mengetahui cerita ini, karena memang cerita ini tuh adalah sebuah aib sebenarnya, sebuah aib yang tidak ingin dibocorkan, atau ini memang dirahasiakan dengan ketat pada masa itu. Namun masih ada beberapa anggota dari Betang-Betang itu, para tetua, para ini yang tahu ceritanya dan menceritakan ke keturunannya turun temurun juga. Namun cerita ini tidak terlalu disebarluaskan, hanya di sekitaran tempat itu aja. Oke teman-teman, jadi begitulah ceritanya kenapa si Temanggung Tondan yang awalnya punya anaknya namanya Penyang sekarang berubah menjadi Rawang, karena anaknya yang Penyang memang dibunuh oleh Teko Beneng yang berasal dari Kapuas atas perintahnya si Temanggung Tondan itu sendiri, karena melanggar keinginannya dia gara-gara kawin lari dengan anak seorang budak gitu. Jadi akhirnya si Temanggung Tondan ini gelarnya yang dikenal sampai saat ini bukan Amai Penyang atau Temanggung Tondan lagi, melainkan Temanggung Amai Rawang gitu. Jadi Rawang ini adalah anak kedua dari Temanggung Tondan itu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang tahu ceritanya, jika ada kurang ataupun lebih dari cerita ini mohon di maklumi atau dikasih masukan, soalnya saya juga dapat cerita ini dari orang lain, dari saya dapatkan dari salah satu tokoh ya, tokoh penting di dalam adat istiadat di desa kampung Tumbang Manange saat ini. Jika ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf, karena memang saya hanya menyampaikan yang disampaikan ke saya sendiri gitu. Memang begitulah yang saya dengar, yang saya dapatkan gitu. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu cerita kita hari ini. Buat teman-teman yang mungkin belum bergabung ya silahkan di klik dulu tombol subscribe di channel Galeri Amarawang, karena semuanya gratis teman-teman.
dan kita juga akan tetap memberikan cerita lagi selain ini, cerita legenda, cerita nyata, atau bahkan dongeng juga mungkin akan ada di kedepannya, guna untuk menghibur teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari Galeria Marawang. Salam sukses selalu, semoga sehat semua bagi yang mendengar, semoga rezekinya lancar dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya.